Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tekun menantikan kedatangan Tuhan. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7, saya mulai. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara melakukan kehendak Tuhan dalam hubungannya menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya dikatakan sudah dekat. Tetapi kapan? Tidak ada harusnya yang tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, mengapa saya katakan harusnya orang tidak ada yang tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali? Namun ada banyak juga orang mencoba untuk meramalkan kapan Yesus itu akan datang. Pada tahun 1831 ada aliran Millerisme. Pada waktu itu William Miller, seorang pemuka agama, dia berkhotbah tentang kedatangan Tuhan. Berkhotbah tentang kiamat pada tahun 1831. Dia mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali 12 tahun setelah saya khotbah. Jadi tahun berapa Bapak Ibu? Dia meramalkan kedatangan Yesus itu. Dia berkhotbah tahun 1831. Lalu dia katakan ketika dia khotbah di tahun itu, 12 tahun kemudian akan kiamat, Yesus akan datang. Jadi tahun berapa? Ya. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? Enggak datang-datang juga kan?
Tapi meskipun seperti itu, banyak pengikutnya. Ada 100.000 orang percaya kepada perkataan William Miller itu. Tapi pada akhirnya 12 tahun kemudian Yesus tidak datang. Ada lagi yang lebih unik Bapak Ibu. Tahun 1806 di Inggris, di sebuah lokasi yang bernama Leeds, ya, gempar waktu daerah itu. Kenapa? Ada seekor ayam yang bertelur. Uniknya telurnya itu ada tulisannya, Kristus akan datang. Pernah lihat telur ada tulisannya enggak? Ya. Nah, orang juga banyak yang percaya dengan peristiwa itu bahwa Yesus akan datang. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang di wilayah itu yang meyakini tulisan tersebut sebagai satu pesan profetik gitu ya, menubuatkan yang mereka yakini, mereka percaya, dan di dalam kepercayaannya itu terhadap tulisan kedatangan Yesus itu mulai mereka gundah. Mulai mereka putus asa. Kenapa? Karena penghakiman akan tiba. Gitu. Hidupnya belum benar. Kita akan dihakimi, akan kiamat. Kita akan masuk ke dalam penderitaan, ke dalam neraka. Mulailah orang-orang putus asa. Gitu. Artinya apa? Itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Informasi-informasi seperti itu. Namun ramalan itu ternyata tidak benar. Mereka dibohongi oleh pemilik ayam. Rupanya waktu ayam itu bertelur ditulis sendiri lalu diumumkan. Gitu. Ya kan? Ada banyak upaya yang orang lakukan untuk mengecoh iman percaya orang-orang yang tadinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada lagi saudara, seorang Harold Camping. Dia 12 kali meramalkan kedatangan Yesus. Di tahun 92 dia tulis satu buku yang berjudul 1994. Dunia akan kiamat. Judul bukunya 1994 akan terjadi kiamat. Di tahun 92 dia tulis buku itu. Tahun 94 berlalu. Oh, ternyata meleset. Lalu Bapak Ibu Saudara, terus bisa diubah dia tanggal-tanggal tahun kedatangan Yesus itu. Lalu ramalan kiamat yang dia buat, yang membuat heboh lagi adalah tanggal 21 Mei 2011. Dia ramalkan lagi Yesus akan datang. Ternyata enggak datang. Kenapa? Perhitungannya dikatakan bahwa 21 Mei 2011 itu tepat 7.000 tahun setelah peristiwa air bah. Ada hitung-hitungannya. Oh, ternyata meleset saudara. Lalu dia ubah lagi. Oh, ternyata rumus matematikanya enggak masuk pada waktu itu. Berubah menjadi tanggal 21 Oktober 2011. Lewat juga kan. Sama halnya ketika sekte Pondok Nabi yang di Bandung ya, Mangapin Sibuaya. Itu juga luar biasa saudara. Ada 300 orang yang percaya tentang nubuatan Mangapin Sibuaya yang dia katakan bahwa 10 November 2023 mulailah kiamat, endingnya 11 Mei 2007. Habislah manusia di muka bumi. Banyak tuh datang sampai 300 orang pengikutnya, mereka ngumpul di Balai Endah di Bandung.
Orang-orang, ada mahasiswa keluar dari kampusnya, tinggalkan, datang. Ada orang dari timur, dari Kupang, dari Ambon sana, jual harta miliknya, datang di situ. 300 tidak sedikit kan. Kita aja udah 22 tahun, mau 22 tahun kita ini belum ada 300 kita kan. Dia sebentar aja bisa mengumpulkan 300 dengan satu ajaran bahwa Yesus mau datang. Berarti gampang juga bikin jemaat banyak ya. Kita bikin pengajaran yang baru, yang berbeda dengan yang ada di Alkitab. Ini penuh berarti nanti. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa-peristiwa ini? Sebagaimana firman Tuhan dikatakan tadi bahwa saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Kalau di 1 Tesalonika 5 ayat 2 tadi dikatakan tidak ada yang tahu kapan waktunya. Lalu Yakobus menganalogikan kedatangan Yesus Kristus itu ibaratnya seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Seorang yang pernah punya sawah pasti pahamlah bagaimana konsep menanam padi ini menantikannya. Ya. Kalau kita ada banyak proses yang terus dilakukan sampai dikatakan bahwa petani itu mendapatkan hasil yang baik. Contohnya padi. Ya. Padi begitu ditanam, lalu petani itu duduk manis di rumah, tunggu 3 bulan lagi, maka menghasilkanlah padinya tersebut, tinggal panen. Kan tidak ada seperti itu saudara. Mulai ditanam sampai nanti waktunya panen, dia tidak akan pernah berhenti mengurus itu tanaman padinya. Kalau begitu ditanam dia tidak melakukan apa-apa, tidak akan pernah dia mendapatkan hasil yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang berharga tadi saudara, maka ada upaya yang harus dia lakukan terus menerus. Tidak musiman. Kita harus perhatikan sirkulasi airnya. Setelah tumbuh nanti padinya, ada tumbuh tanaman yang lain selain daripada padi. Itu juga menjadi satu tugas dari seorang petani. Setelah numbuh nanti mulai dia ada bulirnya, ada lagi upaya yang dia lakukan. Atau setelah mulai tumbuh dia agak lumayan besar, dia harus pupuk, dia harus semprot dari hama. Kalau sudah berbulir juga dia harus jaga dari burung pemakan padi. Terus dia lakukan saudara. Maka dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Maka dikatakan tadi untuk menantikan, untuk mendapatkan hasil itu, maka seorang petani di dalam mampu bersabar, dia harus melakukan sesuatu. Mampu bersabar itu bukan berarti dia duduk manis. Tidak. Bersabar tetap melakukan satu upaya. Kalau saya mau definisikan dalam pemahaman kekristenan, itu adalah bertekun di dalam iman untuk menantikan hasil yang berharga itu. Kita harus bertekun di dalam iman, di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Orang yang bertekun dalam iman saudara adalah orang-orang yang tidak mudah goyah oleh tantangan maupun kesulitan hidup. Namun
mereka adalah orang-orang yang tetap berdiri teguh dalam iman percayanya. Sekalipun menghadapi pergumulan, sekalipun datang keraguan, mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong melalui setiap kesulitan, pergumulan, keraguan yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Amin, saudara. Bertekunlah dalam iman, di dalam menantikan sesuatu yang berharga di dalam kedatangan Yesus Kristus itu. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa saudara? Mendapat kekuatan baru. Mereka mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang terbang, berlari dan berjalan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, yang mau kita garis bawahi adalah ada kekuatan baru. Artinya pergumulan, kesulitan, keraguan itu tidak bisa kita tidak hadapi. Artinya itu setiap manusia menjadi sesuatu yang nyata dialami, tapi dikatakan melalui Yesaya 40 ayat 31 ini apa saudara? Mendapat kekuatan baru. Itu yang harus kita imani. Kekuatan baru itu jikalau kita tetap bertekun di dalam iman. Atau kalau Yesaya katakan menanti-nantikan Tuhan, saudara. Bagaimana cara kita bertekun di dalam iman? Berarti kita harus percaya penuh kepada Allah dalam segala keadaan. Paulus tuliskan di dalam Roma 4 ayat 18 sebagai contohnya, dia tulis di situ Abraham, saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah dipermankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ya kan? Ini berat nih saudara. Kalau kita mau coba renungkan firman ini, ya, sekalipun tidak ada dasar berharap, tapi dia berharap. Contohnya saya butuh sesuatu, lalu saya datang kepada Pak Sijabat ini, berharap apa yang saya butuhkan dia bisa kasih. Sekalipun saya tahu dia nggak punya apa-apa, tapi saya datang, gitu kan? Kalau dalam versinya dunia, bodoh mengharapkan dia menolong saya, padahal dia tidak mampu menolong saya. Saya sudah tahu itu. Dia tidak punya apa-apa, tapi saya datang juga. Gitu. Tapi dikatakan di sini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya kepada firman Tuhan. Bertekun di dalam pengenalan akan
Kristus, pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekalipun belum terlihat wujud dari yang kita harapkan, tapi kita tidak undur, tapi kita tidak goyah. Itu yang disebut bahwa mereka adalah orang-orang yang terus bertekun di dalam iman. Percayalah kepada Allah, sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Yang kita harapkan A, tapi justru yang datang itu jauh dari A umpamanya, saudara. Memperhatikan, bertekun dalam iman itu kita perhatikan juga keadaan rohani kita. Jangan sampai lesu. Jangan sampai suam. Itu nanti yang cepat terombang-ambingkan dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Kadang ada pendapat orang yang bisa melemahkan kita. Itu makanya tetap perhatikan keadaan rohani kita di dalam bertekun menantikan Tuhan itu, saudara. Caranya bagaimana? Tetap punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tetap punya waktu untuk berdoa. Dalam melakukan hal ini, maka kita harus punya kedisiplinan rohani. Kita harus berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Menantikan kedatangan Tuhan, bertekun dalam iman, mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus apa, saudara? Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha. Sudah seberapa usaha kita di dalam terus mencari kehendak Tuhan, saudara? Sudah seberapa usaha kita untuk terus meningkatkan kualitas iman kita, saudara? Menantikan hasil yang berharga. Seorang petani harus melakukan usahanya. Tadi saya jelaskan di awal, sejak dia tanam padi itu, dia tidak akan pernah diam. Dia harus terus melakukan satu upaya dengan satu harapan, padinya akan menghasilkan hasil yang terbaik. Bisa menutupi utang, bisa menyekolahkan anak, bisa menyimpan untuk panen periode berikutnya. Kamu harus berusaha. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kalau dikatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, berarti kita tidak bisa tinggal diam. Harus apa? Ada usaha yang kita lakukan. Usaha apa sih yang harus kita lakukan? Kita sudah bekerja, oh iya dong. Kalau nggak bekerja nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau nggak terpenuhi kebutuhan itu, matilah. Ya. Tapi di samping itu ada usaha yang harus kita lakukan. Karena hidup tidak berbicara tentang makanan, pakaian. Tetapi hidup ini juga harus kita persiapkan pada kehidupan
berikutnya bersama dengan Kristus. Makanya sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha. Upayanya tadi saya katakan, kita harus merenungkan firman. Kita harus berdoa, berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga yang kita lakukan bukan hanya saja yang ada dalam hati dan pikiran kita yang memuaskan hasrat kita, tapi juga bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Lalu yang berikutnya, ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, mana tadi? Hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan. Iya kan? Kalau dalam terjemahan lama itu dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Masih ingatkah kita bagaimana bersungut-sungut itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan ketika dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Bilangan 11 ayat 1 dikatakan begini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu Saudara, sering memang orang kalau diperhadapkan dengan situasi sulit bersungut-sungut. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel ini. Gitu. Tetapi dalam keadaan seperti itu Tuhan tidak berkenan. Ya. Karena bersungut-sungut itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada kebesaran kuasa Tuhan. Orang yang bersungut-sungut sama dengan orang yang memiliki sikap hidup yang selalu pesimis. Ya. Pesimis ini kan berarti memiliki ekspektasi rendah terhadap satu keadaan. Ya. Berarti bangsa orang Israel itu bersungut-sungut karena mereka memahami dan percaya bahwa Tuhan itu enggak punya kuasa untuk mengangkat hidup mereka, untuk memberikan kehidupan yang layak kepada mereka. Dan Tuhan marah di situ, tidak senang dengan sikap bangsa itu. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, sebagaimana Paulus tuliskan di dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar Kristus itu, sekalipun keadaan sulit,
masalah banyak, tapi kita berusaha untuk tetap bersukacita. Ada orang yang selalu bersungut-sungut, selalu mempersalahkan, mau ditaruh dimanapun dia posisinya, dia akan selalu bersungut-sungut. Ya, ada nggak pernah punya teman seperti itu? Saya punya teman seperti ditaruh di sini dia selalu bersungut-sungut. Nanti dipindahin dia ke sana sama dengan sungut-sungutnya sama. Dipindahin semua salah. Dia mau taruh dimanapun semua salah. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak pernah menemukan orang seperti itu. Ada orang-orang seperti itu ada. Maka dikatakan Paulus mengingatkan kita, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mau diberikan satu tanggung jawab yang tidak sesuai dengan passion kita, lakukan tanpa mengeluh. Itu yang mau disampaikan. Tidak sesuai dengan bidang kita, tapi dikasih tanggung jawab itu. Pengkhotbah katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Menghindari kebiasaan bersungut-sungut. Apa yang harus kita lakukan? Selalulah ingat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu selalu ingat itu, cara mengingatnya, coba kita flashback ke belakang. Oh, sekarang kehidupan jauh lebih baik. Kadang kalau kita lihat ke belakang, ngeri, saudara. Ya. Tapi kalau kita bisa menikmati hidup sekarang, itu yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Artinya mau diperhadapkan seperti apapun, kalau kita mau coba lihat ke belakang, berarti termotivasilah kita untuk mengerjakannya, untuk menerimanya. Selalu ingat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Berlatihlah bersyukur. Mau sekecil apapun, mau sebesar apapun yang dipercayakan, yang diberikan Tuhan bagi kita. Belajar bersyukur. Dari bersyukur itulah nanti kita semakin teguh, semakin kuat. Hindari pikiran-pikiran, sifat yang suka membanding-bandingkan. Ada lagunya itu kan? Ojo dibanding-banding ke, ya, jangan suka dibanding-bandingkan. Nanti pikiran dan hati kita disisipi oleh keinginan si jahat. Sehingga kita mulai ragu akan kebesaran Tuhan. Aku rajin melayani, rajin beribadah. Enggak selesai-selesai masalah hidup yang aku hadapi. Jadinya muncul pemikiran seperti itu, saudara. Kalau kita mau membanding-bandingkan. Si itu enggak pernah ke gereja, enggak pernah ibadah, diberkati Tuhan. Pekerjaannya bagus, anaknya pada sukses. Nah, hati-hati. Datang si jahat mulai menyusup. Sehingga kita dibawanya ragu akan kebesaran kuasa Tuhan. Tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-11. Ayub dan telah mengetahui tujuan Allah. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh kasihan, belas kasihan, saudara. Memahami kehendak Tuhan, mencoba mengerti cara kerja Tuhan, membuat kita tidak akan ragu
dengan apa yang saat ini diperhadapkan dengan kehidupan kita. Lalu jangan lupa sebagaimana tadi saya katakan, berdoalah dengan tekun. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa saudara? Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari kata itu, saudara. Tapi dikatakan sekalipun itu kita hadapi, bertekun dalam doa itu jangan sampai pudar dari kebiasaan kita, saudara. Kolose 4 ayat 2. Hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus mampu bersabar dengan memelihara iman kita. Dengan menghindari bersungut-sungut dan selalu mengucap syukur atas apa yang dihadapkan dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, belajarlah setia di dalam Tuhan, saudara. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih sayang. Ayub dikatakan bahwa telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kalau kita lihat di Ayub 14 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub belajar untuk tetap setia menghadapi proses kehidupannya. Bapak Ibu, kalau kita semakin sungguh-sungguh di dalam hidup ini kepada Tuhan, berarti akan semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Kalau kita biasa-biasa saja, si iblis tidak akan pernah berusaha untuk mengecoh kita. Karena dibiarkan saja itu akan redup sendiri. Tapi kalau kita semakin sungguh-sungguh, maka si iblis pun mereka akan merapatkan barisan untuk menjatuhkan kita. Yang mau saya katakan bahwa jangan undur dikala engkau memulai untuk terus meningkatkan kualitas imanmu kepada Tuhan. Sekalipun datang godaan, hambatan. Karena memang seperti itulah cara kerja iblis. Siapa yang semakin bertekun, maka dia akan semakin berusaha. Karena mereka tidak akan pernah ingin melihat orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan. Ayub, dia katakan bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Yakobus tidak tanpa alasan menyebutkan Ayub di dalam kitabnya itu. Karena itu bisa memotivasi setiap pembacanya untuk tetap setia. Sekalipun
apa yang dia miliki menjauh, hilang, sampai ada pada titik terendah. Tapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan, saudara. Paulus juga adalah teladan kesetiaan dalam menjalankan panggilan hidupnya. Meskipun menghadapi penganiayaan, menghadapi bahaya, masuk penjara, Paulus tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia memberitakan Injil. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah, apa saudara? Memelihara iman. Itu yang tadi saya katakan, kita harus selalu berusaha. Untuk apa? Memelihara iman ini. Jangan sampai pudar. Jangan sampai redup, saudara. Tapi kita tetap berpegang bahwa Allah berkuasa atas setiap proses dalam kehidupan kita. Penderitaan apa yang tidak dihadapi oleh Paulus? Karena Tuhan, tapi dia tidak goyah, saudara. Oleh sebab itu, kita harus berfokus pada janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan adalah Yesus akan mengangkat kita pada akhirnya untuk ada bersama-sama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa dikatakan? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kapan itu akan terlaksana? Sabar di dalam penantian. Tetap pelihara iman. Pada akhirnya sesuai dengan firman-Nya, kita akan ada bersama-sama di mana Kristus ada. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah berjaga-jaga. Peliharalah iman. Selalu berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.